Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Ya, coba Mbak Hani dipimpin berdoa teman-temannya ya. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Mbak Hani. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan baik. Anak-anak, kita harus selalu bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah memberi kita kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran meskipun secara maya tapi semuanya dalam keadaan sehat. Nah, hari ini semuanya hadir. Terima kasih tidak ada yang izin ya. Kemudian mari kita sama-sama terlebih dahulu melafalkan Pancasila. Indonesia. Oke, untuk selanjutnya mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional Indonesia Pusaka Oke, sekarang mari anak-anak kita mengamati gambar yang ada di layar kalian, di layar HP kalian. Silahkan diamati sebentar. Ya, Viva bertanya, untuk gambar yang pertama. Nah, untuk gambar yang pertama ini gambar apa? Gitar. Untuk gambar yang kedua, gambar apa anak-anak? Kentongan, Bu. Kentongan, Bu. Ya. Ya, betul. Gambar yang kedua adalah kentongan. Viva bertanya. Nah, kalian pernah melihat benda-benda itu di sekitar kalian? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Yang kalian ingat ketika ada benda-benda seperti itu, kamu ingat apanya? Coba. Bunyinya, Bu. Nah, betul. Biasanya yang paling kita ingat adalah bunyinya. Kalau gitar bagaimana bunyinya? Jreng. Betul. Ya, gitar bunyinya jreng. Nah, seperti itu. Kalau kentongan? Nah, seperti itu. Nah, anak-anak, gitar dan kentongan itu merupakan benda-benda yang bisa menghasilkan bunyi. dan gitar dan kentongan itu mudah sekali kita temui di lingkungan kita. Nah, anak-anak, jadi pada pertemuan kita kali ini ya, kita akan belajar tentang bunyi yang ada di sekitar kita. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, yang pertama, anak-anak diharapkan dapat menemukan beberapa alat musik dari beberapa daerah di Indonesia dengan tepat. Kemudian tujuan yang ketiga adalah anak-anak diharapkan dapat menganalisis cara menghasilkan bunyi dari beberapa alat musik di beberapa daerah di Indonesia dengan tepat. Nah, supaya lebih semangat, ya ayo kita menyanyikan yel-yel terlebih dahulu. Jaga jarak, Untuk selanjutnya mari kita tepuk PPK. Yuk, tepuk PPK.
Religius. Nasionalis. Oke. Nah, oke, terima kasih anak-anak. Nah, setelah ini nanti Bu Iva akan mengirimkan soal retest kepada kalian ya. Soal retestnya dikerjakan dengan baik. Nah, setelah mengerjakan soal retest, kalian membaca bahan ajar. Bahan ajarnya juga sudah Bu Iva kirimkan ke grup WhatsApp kalian ya. Nanti setelah 30 menit ya, kalian kembali lagi bergabung bersama Bu Iva di Google Meet ini. Siap anak-anak? Oke, silakan. Nah, sudah selesai anak-anak? Yang sudah ada yang kembali ke Meet? Kalau sudah selesai, sekarang anak-anak perhatikan gambar-gambar yang ada di layar HP kalian. Ya, anak-anak, ada banyak sekali sumber bunyi di sekitar kita. Sumber bunyi yang sering kita temui adalah alat musik. Temukan alat musik tradisional dari beberapa gambar di bawah ini. Kalian amati saja, mana di situ yang termasuk alat musik tradisional. Diamati dulu. Dari 4 ini, mana yang termasuk alat musik tradisional? Kendang, Bu. Oke, ada kendang. Setelah itu apa lagi? Sando, Bu. Ya, sasando. Kalau gitar dan biola ini bukan termasuk alat musik tradisional, tapi sudah alat musik yang modern. Oke, selanjutnya kalian perhatikan lagi. Nah, di sini masih ada gambar lagi. Oke, coba mana yang termasuk alat musik tradisional? Angklung. Betul, ada angklung. Kemudian Seruling. Nah, apa lagi? Ya, betul sekali. Berarti dari gambar yang sudah kalian amati, ada beberapa gambar itu tadi. Ada berapa alat musik tradisional yang sudah kalian temukan? 5. Iya, ya, ada 5 alat musik tradisional yang sudah kalian temukan dari pengamatan kalian. Nah, anak-anak, nanti coba ya setelah melakukan pengamatan itu tadi, kalian tugasnya adalah mencatat nama-nama alat musik tradisional yang sudah kalian temukan. Kemudian dari bentuknya, coba kalian analisis cara memainkan alat musik tersebut. Kemudian yang ketiga, kalian analisis juga bagaimana cara menghasilkan bunyi dari alat musik tersebut. Nah, supaya pekerjaannya rapi, kalian buat tabel seperti ini. Ada nomornya, kemudian nama alat musiknya apa, cara memainkannya bagaimana, dan cara menghasilkan bunyinya bagaimana. Nah, bisa ya? Bisa, Bu. Bisa. Setelah ini, Bu Yufa beri waktu 15 menit untuk mengerjakan ini. Ditulis, digaris di bukunya yang rapi. Oke, siap? Ya, Bu. Oke, silahkan dikerjakan. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah selesai ya. Oke, bagus sekali. Tugas ini nanti akan kita bahas di pertemuan kedua besok ya. Jadi cukup kalian kerjakan dulu, besok akan kita bahas bersama-sama. Oke, untuk selanjutnya, mari kita mengerjakan LKPD. Nah, tadi sudah mengambil LKPD semuanya ke sekolah? Sudah. Nah, di sini Bu Iva jelaskan dulu ya. Bu Iva jelaskan sedikit tentang LKPD kalian. Di situ ada lembar kerja peserta didik ya. Kemudian judulnya ada bunyi di sekitar kita. Kemudian tujuan kegiatannya, peserta didik dapat menemukan berbagai macam benda di sekitar yang merupakan sumber bunyi dengan tepat. Jadi tidak hanya alat musik ya anak-anak, benda yang lain boleh. Oke? Kemudian
kalian dapat menganalisis cara memainkan atau membunyikan benda tersebut. Kemudian kalian juga dapat menganalisis cara menghasilkan bunyi dari berbagai macam benda yang ada di sekitar kalian. Ketika mau mengerjakan, disiapkan pensilnya, penghapusnya, lembar LKPD-nya, kemudian benda-benda yang ada di rumah. Untuk langkah kegiatan saintifik, ya, yang pertama kalian mengamati. Silahkan mengamati benda-benda yang ada di rumahmu. Kamu juga bisa membaca berbagai informasi yang tersedia di media massa, media cetak ataupun internet. Carilah benda-benda yang dengan perlakuan tertentu bisa menghasilkan bunyi. Sampai di sini paham? Yang kedua, ajukan satu pertanyaan ya. Setelah mengamati benda-benda tersebut, ajukan satu pertanyaan yang ingin kamu ketahui jawabannya. Nah, setelah itu kalian kumpulkan data. Misalkan ya, kalian sudah menemukan di situ Bu Iva beri contoh nomor 1 peluit. Nah, peluit itu cara memainkan atau membunyikannya dengan cara ditiup. Nah, bagaimana peluit itu bisa menghasilkan bunyi? Nah, caranya bagaimana? Saat peluit ditiup, terjadi getaran udara dalam peluit. Ya, getaran tersebut menghasilkan bunyi. Nah, seperti itu caranya. Nanti setelah itu kalian isi ini. Dari benda-benda yang kalian temukan, benda apa yang cara memainkannya dengan ditiup, kalian tulis. Benda apa yang dengan digesek, kalian tulis. Nah, itu. Setelah melakukan pengamatan, menurutmu bagaimana bunyi dapat dihasilkan oleh benda-benda tersebut? Nah, nanti kalian akan menemukan kesimpulannya. Paham? Paham, Bu. Setelah ini nanti LKPD-nya dikerjakan, kemudian dikumpulkan besok setelah Google Meet lagi, seperti yang minggu kemarin. Paham? Paham, Bu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan doa bersama-sama. Yo, Mas Rian, teman-temannya dipimpin berdoa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Rian. Nah, oke anak-anak, untuk pertemuan kali ini Bu Iva akhiri sekian ya. Apabila dalam menyampaikan materi Bu Iva ada kekurangan atau ada kesalahan, Bu Iva mohon maaf yang sebesar-besarnya. Anak-anak di rumah tetap selalu menjaga kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Ya, Mbak Nia, coba dipimpin berdoa ya teman-temannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah kalau semuanya baik. Anak-anak jangan lupa setiap hari kita harus selalu apa? Selalu bersyukur. Selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita sehingga kita masih diberi kesehatan dan masih bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, hari ini teman kita ada yang sakit ya, Mbak Vivi. Kita doakan bersama-sama semoga Vivi cepat sembuh dan segera bisa mengikuti pembelajaran lagi ya. Anak-anak, bagaimana tugas-tugasnya semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, baik. Alhamdulillah kalau semuanya sudah selesai. Oke, sekarang kegiatan kita adalah menyampaikan hasil
pekerjaan. Oke. Untuk yang tugas pertama yang sudah kalian tulis di buku, ya. Coba sekarang semuanya dibuka. Yang sudah ditulis di buku semuanya dibuka. Oke, siapa yang mau menyampaikan hasil pekerjaannya untuk yang pertama ini? Nia, Bu. Ya, coba Mbak Nia, dinyalakan mic-nya ya. Nah, oke. Nah, dari gambar-gambar yang sudah Mbak Nia amati kemarin ya, ada berapa alat musik tradisional yang Mbak Nia temukan? 5. Ya, betul sekali ada 5. Apa saja itu? Kendang. Terus? Sasanda. Seruling. Ya, Angklung. Tehian. betul. Ada 5 alat musik tradisional. Kemudian bisa dibaca ya hasil pekerjaannya. Silakan dibaca dari nomor 1, nama alat musiknya apa, bagaimana cara memainkannya, kemudian cara menghasilkan bunyinya bagaimana. Coba silakan dibaca. Kendang. Cara memainkannya dipukul. Cara menghasilkan bunyi. Saat kendang dipukul, permukaan kendang bergetar dan terjadi pula getaran di sekitarnya. Oke, lanjut. Angklung. Cara memainkannya digoyangkan. Cara menghasilkan bunyi. Saat digoyangkan, bambu angklung berbenturan dengan rangkaian sehingga bergetar dan menghasilkan bunyi. Iya, betul sekali apa yang sudah disampaikan Mbak Nia ya. Ada 5, kemudian cara memainkannya juga sudah betul dan cara menghasilkan bunyinya juga sudah betul. Ya, baik, bagus sekali anak-anak apa yang sudah kalian sampaikan ya. Sekarang coba untuk LKPD. Nah, bagaimana LKPD-nya sudah selesai semua? Sudah, Ya. Sudah, Bu. Oke, sekarang sambil disimak LKPD-nya. Coba, siapa ini yang mau menyampaikan hasil pekerjaannya, hasil LKPD-nya? Halo, Nindi? Ya, Bu. Ya, oke. Nah, ini silakan disampaikan untuk hasil LKPD-nya. Bapak Ibu bertanya, kemarin Mbak Nindi sudah mengamati apa saja? Mengamati benda-benda di rumah, kemudian atau mengamati pencari di internet atau bagaimana? Mengamati di rumah, Bu. Oh, mengamati di rumah. Oke. Pertanyaan apa yang Mbak Nindi ingin ketahui? Apa yang diajukan? Benda apa Coba apa saja pertanyaannya? dengan cara dipukul? Iya, benda apa saja yang cara membunyikannya dengan cara dipukul. Oke, boleh. Kemudian yang C. Nah, sudah mengumpulkan datanya ya, sudah diisi ya. Sudah. Iya. Oke, coba sekarang dibaca. Nah, Gitar, Bu. Nama benda. oke. Cara memainkannya dipetik. Ya. Cara menghasilkan bunyi. Saat senar gitar dipetik, senar akan bergetar. Gelombang yang dihasilkan oleh getaran senar gitar akan masuk ke dalam lubang dan akan menghasilkan bunyi. Oke, betul. Lanjut. Angklung. Cara Ya. memainkannya digoyangkan. Saat angklung digoyangkan, maka bambu akan berbenturan dan akan menghasilkan bunyi. Ya, bagus sekali ya. Di situ Mbak Nindi sudah menemukan berbagai macam benda yang ada di sekitar. Sudah menganalisis bagaimana cara membunyikannya, juga sudah menganalisis bagaimana cara benda tersebut menghasilkan bunyi. Sekarang coba, sudah dikelompokkan berdasarkan cara bagaimana membunyikannya? Yang D? Sudah, Bu. Yang D. Adakah benda yang ditiup? Benda yang ditiup apa saja yang sudah ditemukan? Tari dan seruling. Ya betul. Selanjutnya yang nomor 5. Rebana, Bu. Rebana sama Dipukul. kendang. Rebana, kendang, betul. Kemudian yang ditekan? Klakson dan piano. Klakson dan piano. Oke. Setelah melakukan pengamatan, menurutmu bagaimana bunyi dapat dihasilkan oleh benda-benda tersebut?
Nah, bagaimana bunyi itu tadi bisa dihasilkan karena terjadi apa? Bunyi berasal dari benda-benda yang bergetar. Betul. Jadi intinya ya, bunyi itu dihasilkan dari apa? Benda yang bergetar. Oke, terima kasih Mbak Nindi, bagus sekali. Perhatikan ya anak-anak, jadi ternyata benda yang bisa menghasilkan bunyi atau disebut dengan sumber bunyi itu tidak hanya alat musik. Ya, Pak enggak? Ya. Iya, jadi yang namanya sumber bunyi tidak hanya alat musik loh ya. Banyak sekali sumber bunyi yang ada di sekitar kita. Peluit, kentongan, mangkok dipukul itu juga menghasilkan bunyi, ya. Ya, sampai sini dari anak-anak ada pertanyaan? Tidak, Bu. Sudah cukup jelas ya? Sudah, Bu. Nah, jika tidak ada pertanyaan, untuk selanjutnya anak-anak mengerjakan evaluasi pembelajaran ya. Sebentar lagi linknya akan Viva kirim ke grup WhatsApp kelas ya, nanti kalian kerjakan. Setelah nanti 30 menit, anak-anak kembali lagi Google Meet bersama Viva. Oke, siap? Ya, Bu. Oke, siap. Ya, ini Viva kirim ya, silahkan dikerjakan. Tetap semangat. Ya, anak-anak di sini sudah ada 24 respon dari mengerjakan soalnya di Google Form-nya. Gimana, sudah selesai ya semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, oke, bagus. Selanjutnya, mari kita melakukan refleksi untuk pembelajaran kita kemarin dan hari ini. Ya, apa saja yang sudah kita pelajari kemarin dan hari ini? Bunyi, Bu. Nah, benda, cara mainkan dan cara menghasilkan bunyi. Apakah ada materi yang sulit? Tidak, Bu. Oke. Ya, tidak ada. Baik, jadi anak-anak setelah ini mari kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita. Oke. Apa kesimpulannya? Ada banyak benda di sekitar kita yang merupakan sumber bunyi. Ya, terus selanjutnya terakhir apa? Bunyi Yang bergetar. Iya. Alas dari benda yang bergetar. Benda yang bergetar. Oke, bagus sekali anak-anak. Selanjutnya untuk kegiatan tindak lanjutnya, setelah kalian mempelajari tentang bunyi, sumber bunyi, cara membunyikan, kemudian menganalisis bagaimana bunyi itu bisa timbul atau bisa keluar, selanjutnya kalian akan belajar tentang sifat-sifat bunyi. Nanti di rumah bukunya bisa dibaca ya, di pembelajaran selanjutnya itu membahas tentang sifat-sifat bunyi. Oke, siap? Ya, Bu. Oke. Siap, Bu. Ya, bagus sekali. Ya, Bu. Oke, untuk menutup pembelajaran supaya lebih semangat, mari kita menyanyikan lagu daerah. Jumlah Ya, bagus sekali. Terima kasih untuk anak-anak semangatnya ya. Oke, habis ini anak-anak nanti mengumpulkan tugasnya ke sekolah. Ya, Viva tunggu di sekolah, LKPD-nya dikumpulkan ke sekolah. Jangan lupa diberi nama. Kemudian untuk tugas yang ditulis di buku, jangan lupa diberi nama juga, difoto dan dikirim ke Bu Iva. Ya, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa lagi, berdoa bersama-sama lagi. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Elo. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Apabila dari Bu Iva ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi, Bu Iva mohon maaf yang sebesar-besarnya. Anak-anak tetap menjaga kesehatan ya di rumah, kemudian belajarnya
tetap semangat dan jangan lupa luangkan waktu kalian untuk selalu membantu orang tua kalian di rumah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.